menekuni. Ini habis operasi kemarin, Mas. Operasi perawan? Iya. Yakin itu operasi perawan tuh fakta atau hoax sih? Tadi gue mau bikin story dulu. Gue mau podcast apa mau apa sih sendirian gitu ah. Ini podcast tapi sendirian. Orangnya kagak ada. Terus yang nanya aku siapa? Halo, Christine, how are you? Apa kabar, Christine? Baik, Mas. Baik loh, Mas. Tadi kayaknya lagi sibuk syuting apa tuh, lu bisa cerita ke teman-teman? Syuting itu Mas biasa lah ya, game online gitu kan. Ini kan lagi pandemi gitu lah ya Mas ya. Daripada kita keluar-keluar lagi ada apa sih unicorn ya? Ya unicorn. Apa sih? Omikron ya? Maaf ya Allah keceplosan. Omikron. Iya kan, tadi main game itu kan lumayan tuh ya kan, cuannya kan gede juga tuh ya kan. Emang lagi gila-gilaan itu. Kemana aja aku habis WD ya kan. Wih, gue aja yang namanya di branding sama betting online aja, gue malah nggak tahu cara mainnya. Cara mainnya nggak tahu sampai sekarang. Gue ajarin dah. Padahal itu udah nggak kehitung ada berapa slot yang gue punya dibikinin akun. Kan kita dijadiin referral gitu kan. Jadi kalau kita di endorse biasa kita dikasih kode referral supaya orang-orang bisa ikut pakai akun kita dari berarti referral Masnya kita. Ini agak gugup ya masalah kayak gitu-gitu ya? Gugup, memang norak gitu ya? Norak banget. Kalau gitu. dibilang norak banget. Ajarin deh Mas, nanti aku ajarin Mas. Pokoknya ini bagi yang kayak main game ya, jangan pokoknya yang kalau mau niru nggak apa-apa karena kan ini kan yang penting jangan terlalu nafsu gitu ya kan, ikutin kata hati walaupun main game tapi ikutin kata hati. Ini bakal menang kok. Gitu ya. Aku pernah WD sampai 5 juta. 5 juta. Besoknya langsung buat shopping ya kan. 5 miliar belum pernah. 5 miliar kayaknya belum. Nah itu kayaknya salah masuk rekening deh. Kalau 5 miliar Ya ya kan. karena kalau kita baca di banner depannya itu kan biasanya kan bonus bulanan apa mingguan deh 1 miliar gitu kan. Ya itu mungkin kalau udah member kali Mas. Atau mungkin diakumulasi ke seluruh member kali ya. Seluruh member totalnya segitu gitu mungkin ya. Kalau aku mainnya di itu biasa tuh apa? Yang tikus-tikus, wah gitu. Wah. Itu gitu. Hitungannya slot juga ya? Iya, itu kan ada permainan itu kan slot kan ada PG Shop, ada pragmatic gitu kan. Jadi kita harus milih apa gitu. Di game-game online gitu ada kayak semacam poker nggak sih? Soalnya gue jujur aja yang gue paling hobi itu poker. Karena poker itu kayaknya bukan ngadu sama mesin. Kita nggak tahu, tapi kalau yang duduk sama kita satu meja itu operator atau apa kan kita tetap nggak tahu karena bentuknya kan username aja kan biasanya. Nah poker itu menurut gue sih itu game paling fair karena kita ngadu trik dengan orang. Jadi kayak jatuhnya kayak ludo ya? Nah, jadi ngadu trik sama orang terus pasang berapa gitu? Enggak, biasanya main bet. Misalnya gua hajar misalnya 10.000, lu ikut nggak? Kalau nggak ikut lu tutup kartu, tutup kartu. Lebih fair Lebih gitu fair. Ya. Kalau kartu lu jelek ya nggak usah ikut. Kira-kira lu yakin, lu boleh ikut. Nunggu kartu ke-4 gitu. Karena biasa kita dibagi kartu 2 nih. Begitu 2 ini jelek apa enggak gitu loh. Begitu kartu ini 2, misalnya kita udah dapat parking, bagus nih kartu gua nih. Jadi nunggu kartu berikutnya itu kita bet, lu mau ikut apa enggak? 3 kartu itu lebih mendekati kemana kan gitu kan, mau flush, mau straight, mau pair atau gimana, biasanya kan seperti itu. Maaf bro, kayaknya aus dari tadi ya bro. Wah, yuk. Minum nggak? Boleh. Ini air apa Zam-Zam? Ini air Zam-Zam. Jangan ditiru ya guys ya. Ini cuma teh manis kok guys. Oke guys, sorry. Christine ya, panggilannya Itin, Christine? Bebas atau sih, ada nama panggung? Gitu apa? Nama panggungnya Christine. Kalau gue sih lebih namanya Beb, karena kenapa? Lebih akrab gitu lebih akrab dan gue nggak setiap saat harus tanya nama, paham kan? Iya benar. Di sebuah event, kalau bener. kita 1, 2, 3, 4, 5 model, kalau gue ribet banget harus tanya namanya siapa, mendingan satu kata Beb, berarti kita udah mewakili semua. Iya kan? Aku juga biasanya kalau ke fotografer kayak gitu lebih kayak beb rata-rata gitu. Mau itu laki mau apa yang penting beb karena bingung kan nama-namanya itu. Iya, karena kita ngapalin nama ribet gitu kalau kan. mau ribet. Satu kita harus nanyain nama satu persatu, dan kedua seandainya pun kita tahu namanya biasanya nama IG kan belum tentu nama dia kan. Ini ngomong namanya apa ini?
podcastan. Jadi Podcastan. Jadi podcast. Pokoknya apa aja lah ya di sini. Gua kan namanya San, makanya nih gua ngambil kata podcastan kayak jadi podcastan yuk kita podcastan yuk kan. Iya, Kita kan ngobrol ngobrol santai, ngobrol gitu kan. santai. Apa aja diobrolin betul. ya kan. Ya, bener-bener. Kalau mau dipanjangin sebenarnya podcast keren bersama San. Keren. So keren gua hidup gua. Beb, lu jadi model sejak kapan? 2014 sebenarnya udah kayak agak ya bukan muak sih, tapi kan itu kan pendapatannya di situ ya. Cuman udah vakum dan sekarang kayak terima endorse aja gitu. Karena kalau untuk foto-foto itu kayak udah capek gitu. Capek ya? Apalagi kalau event foto, fotografernya 10 ya kan kadang kita sini dong Christine gitu kan kita kayak 10 masih capek mending loh. gitu. 20 ada yang kayak event kalau mobil gua tuh apalagi tuh. bikin event aja paling sedikit di 30 Ya orang. maaf gitu kan, wah nggak seberapa capek, Ya. ngegempor-gempor gitu ya kan. Ya. Nah, Gitu itu ceritanya. kita bisa ngasih gambaran ke teman-teman tuh bahwa sebenarnya lu orang mungkin banyak yang pengen banget jadi model. Jadi gambaran jadi model tuh nggak sekedar punya tubuh bagus, wajah tapi cantik, tapi banyak rintangannya lah. rintangannya gitu banyak, kan. perjuangannya Apalagi yang tuh- kayak pelecehan seksual yang di DM gitu kan sekarang banyak tuh ya kan. Kita tiba-tiba dikirimin apa gitu. Itu sebenarnya harus kayak di apa sih namanya? Disikat orang-orang kayak gitu. iya, maksudnya penyakit kalau kata gua. Kan ada kan kemarin yang ceritanya tuh yang orang Bogor itu liga apa gitu ya kan, apa sih itu pelecehan seksual juga, dia tiba-tiba ngirimin ya punyanya dia gitulah. Belum tentu punyanya dia kalau dia download dari Iya, Google. maksudnya nanti dibayar, diiming-iming kayak gitu gitu loh. Makanya kalau yang baru-baru kadang aku suka kayak kasih wejangan gitu kan. Kalau itu biasanya penipuan, jangan gitu. Iya. Ini buat para model yang baru ya. Ini cuma sekedar kayak nasihat aja. Jadi kalau misalkan ada cowok yang ngakunya ini itu apa segala macam, bullshit. Ya, hal-hal yang mencurigakan tuh biasanya begini. Mau nggak kamu aku foto? Bisa kamu Nanti tanya fee-nya gitu, berapa, iya. terus fee-nya berapa. Pokoknya kalau kamu mau sampai telanjang, aku bayar sampai 50 juta. Itu bullshit. Iya itu bullshit, Ya, karena nggak mungkin. nggak Jadi mungkin. mendingan lebih baik yaudah DP-in dulu 50% gitu Iya. kan. Baru Karena aku mau normal-normalnya gitu. di fotografi ini kalau kita ngomong 5 juta sampai 10 juta itu masih oke lah. Tapi kalau sampai hanya Nggak sekedar seperti foto segitu sampai juga sih, sampai Mas. iya. Gambarannya kalau orang mau ngebual itu kegedean kalau sampai Iya. 50 juta. Tapi kalau seandainya 5 juta sampai 10 juta itu siapa lo juga gitu loh. Nggak mungkin tiba-tiba lu sebagai pendatang baru tiba-tiba Langsung. ada yang mau ngebayarin sampai 10 juta. Itu kayak cuma diiming-iming doang, nanti Diiming-imingin. juga takutnya nanti kejadian yang enggak kan banyak yang kayak gitu. Syukur-syukur kalau maaf ngomong, syukur-syur kalau lu orang udah nggak perawan, bener nggak? Artinya resikonya tidak sebesar ketika lu baru Ini habis menekuni operasi kemarin Mas. operasi perawan. Iya, Yakin itu operasi perawan tuh fakta atau hoax sih? itu fakta. Memang Fakta, ada, ya? cuman ya nggak mungkin seperawan kayak kita lahir gitu. Tapi setidaknya dia ya nggak itulah gitu loh. Berarti itu himen buatan. Ya dari dokternya dia bikin kayak perawan lagi, cuman kan nggak kayak perawan yang kita lahir gitu kan, cuman ya perawan gitu. Soalnya jujur aja gue udah lupa rasanya perawan tuh kayak apa. Karena udah 20 tahun lebih. Aku juga lupa rasanya penjaga kayak gimana. Habis gue pakainya dildo. Ya pengat dildo juga yakin. Pernah nyoba alat-alat seperti itu? Ya memang nggak, kadang kan kalau nggak punya cowok gitu ya kan namanya manusiawi ya kan, namanya kita udah dewasa gitu kan, aku lebih baik dildo dibandingin aku nyari cowok. Jujur aja, lu yakin lu pernah nggak punya cowok? Pernah, hampir setahun. Hampir setahun. Ya namanya kalau cowok kan juga pasti ada rasa pengen dong nyari ya betul. kan. Tapi kalau aku lebih baik dildo. Aku beli sampai ada beberapa tuh. Demi apapun, gue sejauh ini yang namanya dildo itu baru lihat di film-film BF ataupun mungkin di gambar-gambar Google. Belum pernah lihat asli. Oh ya udah, untuk next aku bawa dildo. Yakin lu janji lu ya? Itu kayaknya Ya. kalau ntar takutnya ada yang benar-benar nunggu. Nanti yang penasaran nanti aku bawa ya dildo yang semacam apa pokoknya biar kalian tuh gak nyari cowok. Udah pakai itu aja jadi aman. Dan nama lu lebih bersih ya. Iyalah, kan kita jadi nggak punya pacar tapi kita tetap enjoy kan. Begitu loh. Tapi lu bisa kasih gambaran kepuasan dengan toy sex itu seperti apa dibanding dengan cowok? Kalau gue orangnya kan kayak gitu dengan feel. Bukan kayak misalnya gue mabok sama orang ini gitu bisa gitu. Nggak bisa. Gue harus pakai feel dan gue sama orang itu mau gitu. Kalau kayak gini baru kenal terus
mabok apa semacam. Jijik lah ya. Gue nggak bisa. Pada normalnya. Walaupun gue jelek tapi gue nggak bisa gitu. Siapa bilang lu jelek? Siapapun yang gua ajak podcast itu pasti punya daya tarik. Kalau enggak ngapain kita podcast? Ya capek-capekin tenaga Ini doang kan ngobrol-ngobrol dewasa aja kan. Karena memang di Jepang juga udah ada pelajaran untuk seksual gitu kan. Karena kan banyak kayak pedofil apa gitu ya kan. Ya. Harus memang ada pelajaran itu karena banyak yang kayak korban-korbannya hamil kayak Makanya, gitu ya kan. seks itu kan sebenarnya gini, vulgar jangan, tabu sekali juga jangan. Jadi harus tahu harus gitu kan. dipahami Cuman juga. kita taunya tuh kayak ya sebatas tahu oh ini nggak baik gitu loh. Oh ini kita cuman kayak ibarat kata kalau mencoba bir, oh rasanya kayak gini udah gitu loh. Sama aja dengan narkoba. Kan orang bukan berarti jangan kayak ya harus tahu itu narkoba itu efeknya seperti apa. Nari kolor seperti baba apa. tah? Apa tuh? Nari kolor. Oh, nari kolor baba. Gue cupu banget yang pengen segitu-gitu nggak tahu istilah. Iya, pokoknya kalau kalian yang menonton YouTube ini kalau mau request apa di bawah ya. Nah, Apapun komen itu, apapun ya itu. kan? Karena gini, kemarin juga sempat ada yang tanya, apakah lu khusus undang model-model seksi dan sebagainya bla bla bla. Oh enggak. Di podcast ini sebenarnya lebih cenderung apapun sharing yang bermanfaat. Iya, gitu sebenarnya kalau memang ngambilnya yang positif bermanfaat Ya, banget gitu bermanfaat kan. semua. Tapi kalau yang ngambilnya negatif, ya udah. Itu pasti pada ke kamar mandi. Gue nih lihat nih, sorry. Ah. Gue mau tidak mau, suka tidak suka, gue ini cowok dan gue fokus banget lihat dada lu. Ini asli. Yakin? Yakin aku nggak pernah. Baru lihat. gue mau tanya, ini asli apa Ini asli, OP-an? yang nggak asli hidung doang. Hidung Ini ya? bekas hidung jadi kayak ya pelajaran aja sih kayak maksudnya tanam benang jadi begini kan. Hancur makanya kayak kalau yang udah mukanya cakep mendingan perawatan aja gitu menurut aku. Tapi lu tau gak sih orang yang pernah OP dan sebagainya, karena kan gua memang Aku nggak mau ngejat itu sih ya soalnya itu kan udah kayak pilihan mereka. gambaran gitu kan. lu deh, gambaran lu kenapa lu Ya gak OP? menurut aku kan kita kan ini masih kalau gue kan ini masih muda masih bisa cari uang ya kan. Tapi kalau operasi nanti misalkan aku udah nggak bisa cari uang tiba-tiba kayak misalkan operasi hidung nih harus dikeluarin 20 tahun. Kita nggak tahu 20 tahun itu kita dapat rezeki. Iya ya. Hidung kita busuk gimana? Aku mikirnya kayak gitu aja sih. Yang pikir pahit aja. Lebih baik nabung emas gitu. Tapi bukan mas-masan ya. Emas. Bukan Mas Ardi ya. Iya, jangan Mas Ardi aduh. Gajian mulu pusing gua. Yang siapa ya kan dia minta gajian. Terus sensasi apa sih ketika lu selama ngejalani Gitu. bukan jomblo, profesi lu sebagai model seksi? Sebenarnya dulu sempet yang kayak stres, kayak ngedown juga ya kan, sempet kayak mau bunuh diri gitu. Ini real ya guys, bukan kayak kita tipu-tipu atau segala macam. Ini real sih ya, karena di dunia itu kita kalau nggak kayak apa kuat mental gitu ya kan, itu bakal dibully satu Indonesia gitu ya kan. Sedangkan aku vulgar mulu pakainya bikini, kadang kayak yang cuman pakai ini doang kayak penutup nipple doang gitu, dibully yang kayak ya pokoknya dicaci maki apa segala macem. Belum keluarga, belum orang yang aku kan emang dari kampung kan Pekalongan gitu, jadi kayak udah sempet ngedown gitu. Cuman aku bilang aku pikir ini jalan aku gitu ya kan. Kalau aku mikir kayak gitu ya nggak bakalan sukses gitu ya kan. Dan andai gua nggak ngelakuin itu, apakah mereka yang mencaci lu itu bisa menghidupi lu, bener nggak? Iya makanya. Iya, mendingan kita sih. Kadang ada ya netizen, kadang kalau gue lagi iseng ya kan, ada yang kayak gini, Kak kalau BO berapa? Nyentot berapa gitu ya kan? Kasar itu kan, kasar banget. Aku langsung kasarin balik. Ada nih anjing gratis gitu. Saking kayak maksudnya lu tuh jangan ngejat orang gitu ya kan. Jangan ngejat orang kayak gitu. Kalau lu maksudnya punya uang, lu sumbangin ke orang yang membutuhkan gitu ya kan. Lu kerja jadi modal dibayar itu capek banget gitu kan. Ditanya BO berapa gitu kan. BO masih mungkin kalau BO masih kata-katanya baik ya kan. Ini ngentot gitu ya kan. Ya sambil aku kirimin foto anjing aja lu ngentot sama anjing gitu loh. Itu kan kayak pelecehan jatuhnya kan. Karena gini loh, sedangkan gue sendiri kayak tadi kan gue ngomong sama Susan, gue bilang sabodo teing lu ketika habis foto itu lu mau ngapain, gue nggak mau ikut campur gitu loh. Yang penting gue ini hanya menyediakan model buat difoto atau buat keperluan syuting seperti gini. Selanjutnya kalau lu merasa cocok, merasa fun, mau having sex kayak mau dibayar kayak sabodo teing, artinya kan kita bukan urusan kita. Dan kita nggak boleh juga ikut campur. Ya kalau ada apa-apa ya jangan minta tanggung jawab. Itu kan udah risiko masing-masing dong gitu. Ya kecuali di sini udah profesional, di luar itu udah
ya lu ke gua yang gitu penting kan. tugas gua adalah ketika lu selesai job gua bayar gitu loh. Iya, Tapi di luar itu mungkin lanjut ke dugem ataupun pulang ke apartemennya si fotografer itu nggak ada urusan kalau kalau gua pribadi. Yang penting itu gini, saling bisa menjaga nama baik masing-masing. Artinya gini, kita itu jangan sampai ngejahatin orang. Iya benar. Kalau jahat untuk Benar-benar. diri sendiri, Nggak apa-apa. artinya itu yang rugi lu, nggak merugikan orang daripada lu misalnya ketika ngejob merasa fee-nya kurang ngambil dompetnya si klien, itu kan nggak Itu terpuji. namanya benar-benar. Iya kan? Namanya kita yang dicecer ya kan namanya Iya, kayak malu itu dong, benar-benar gitu ya. udah berbuat dosa, merugikan orang juga, Iya, benar-benar. kan merugikan orang. Di body lu yang bikin lu pede apa? Kalau aku sih bersyukurnya ya punya ini yang dari alami gitu kan, terus badan dikasih yang kecil gitu, jadi kayak bersyukurnya di situ aja sih. Kalau untuk muka itu kan fotografer itu masing-masing ya, ada yang kepengen Chinese, Ya. ada yang Oriental, ada yang ini kan beda-beda gitu, ada jadi kan masing-masing. Tapi aku bersyukurnya ini nggak operasi alami, itu yang bersyukur banget dari Tuhan lah gitu. Mungkin dikasih itu gitu. Iya. Kalau seandainya open pun sebenarnya fotografer pun nggak mau tahu urusan itu. Iya, gitu itu kan kan sebenarnya kan itu. Itu kan udah Gimana lu bisa jadi iyalah, gambar yang bagus kita aja nggak sih bisa sebenarnya. ngejat mereka juga ya kan, Ya. dia punya duit ya udah Intinya biarin ya kan. intinya kita bukan mau menghakimi orang yang OP dan sebagainya. Namanya Enggak. orang tuh Itu punya masing prinsip, orang. Nah, masing-masing masing-masing orang. punya prinsip. Dan konten ini pun nanti tolong diambil hikmahnya yang baik-baik aja. Kalau Jangan kita sampai, ngomongnya iya. frontal, kadang-kadang frontal itu kadang-kadang gua sensor, kadang-kadang enggak. Iya. Artinya kan gitu. Karena sekarang ini ngomong jorok yang frontal kadang-kadang Langsung di-up, aman daripada ngomongin tuh orang gila kali ya, langsung kena somasi karena itu kita menunjuk ke salah satu orang, seseorang, ya ke salah benar-benar. satu orang. Mending Artinya kita kayak ngomong frontal kayak gini, cuman kan teksnya kan memang kita lagi konteksnya kita memang kalau memang ngambil ngomong positifnya bagus gitu kan. Ini kan 18 tahun ke atas. Nah, lu menyikapi yang tanggapan-tanggapan negatif tadi, yang paling simpelnya sampai orang itu mengerti bahwa profesi lu itu tidak serendah itu, lu punya jurus apa? Apa lu langsung blokir aja atau apa ke orang-orang? Gue sih kayak ya gitu aja, udah gitu langsung blokir. Udah gue bilang maaf ya saya nggak terima BO, saya cuman kerja foto gitu, bukan nggak mungkiri gitu. Kadang ada yang kayak beberapa ya maaf ya, Iya. saya nggak mau sebut merek gitu kan. Pokoknya ada beberapa yang kayak 50 deh, berapa deh gitu ya kan. Cuman aku tuh kerjanya bukan jual gitu, bukan jual diri tapi jual foto gitu ya kan, jual kayak Jasa misalnya lah, jual jasa jasa. gitu ya kan, intinya gitu. Jadi aku nggak mau, prinsip kan masing-masing. Prinsip gitu ya masing-masing. kan. Jadi aku dari dulu makanya kok lu jadi foto model tapi nggak punya apa-apa, ya gue foto aja berapa bayarannya Ya, ya kan gitu. Kalau fotonya sambil ngesot mungkin iya kali ya kan. Ya gue foto cuma cetak-cetak doang ya kan, nggak ngapa-ngapain. Kalau FG ngomong bisa kali gitu ya kan, ya apaan sih gitu, gue malah kayak gituin. Karena memang prinsip kan, memang kita kan pengennya jadi foto model bukan yang lebih. Tapi pernah ngalami pelecehan langsung di lokasi? Pernah? Di lokasi sih enggak, yang sering tuh di DM. DM aja ya? Dulu tuh sampai yang kayak pernah 1 menit itu dia DM lu, sampai aku laporin ke Polda. Cuman orang Polda ya yang nggak bisa apa-apa karena dia kan lewat DM, bukan yang kayak di apa sih komentar gitu. Ya, komentar ya. Kalau di komentar dia bisa diusut, cuman ini lewat DM pinter. Jadi si netizen ini kayak memang udah pinter gitu. Sampai bener-bener aku stres tuh 1 menit di DM-in mulu. Kau lonte ya, mama kau juga pelacur kayak gitu, sakit gak sih kayak gitu. Kalau gue sendiri yang dikatain kayak gitu mungkin oke gitu kan, tapi jangan bawa-bawa orang tua Ya. gitu loh, maaf gitu. Ya. Karena kita kerjaan kayak gini bukan orang tua yang disuruh, Betul. kita yang mau gitu ya kan. Itu sampai aku lapor ke Polda, cuman orang Poldanya nggak bisa kalau misalkan lewat Japri gitu. Ya udah nggak diperpanjang. Gak apa-apa jelek, yang penting sombong.